Sempet dulu waktu aku masuk Islam dan ketahuan orang tua, karena orang tua nanya alasannya apa dan minta dituliskan di buku. Sempat aku tulis ya di buku, tapi ternyata mereka ini, mohon maaf, kebanyakan yang saya tahu gitu, yang saya amati, sering berkamuflase, pakai sorban, pakai peci, ngaku ustazah, tapi Kristen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi astaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada sore hari ini ada kesempatan baik untuk ngobrol santai dan kita akan ngobrol nggak jelas ya dengan dua narasumber kita yang spesial pada sore hari ini, datang dari jauhnya minta ampun sana, yakni orang yang dicari selama ini, Evangelis Yonatan Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazi, Masya Allah. Dan satu orang lagi yakni Mbak Natalia dari Kota Batu, mu'alaf yang biasanya update ya perihal dakwah kristologi. Dan beliau sangat kencang sekali, Masya Allah ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dua orang ini adalah dua orang yang ada di hati masyarakat kaum muslimin Indonesia dan ada di hati saudara-saudara kita dari Kristiani yang senantiasa mengidolakan mereka berdua. Saya ingin bertanya, pertanyaan sederhana, yakni kok mau-maunya panjenengan berdua ini terjun untuk berdakwah di kristologi ini? Gimana dulu ceritanya? Saya, silakan. Ya, dari awal jenengan. Oh, saya dulu. Okay. Ini bermula semua dari giroh. Iya. Ya. Dari kecemburuan kita ketika agama kita dihina, Allah dihina, Rasulullah dihina, Al-Quran dihina, maka timbullah di situ. Ya. Timbullah semangat untuk kemudian ketika mereka menyampaikan hujatan, kita balas. Kita balas dengan apa? Kita balas dengan kebenaran apa yang ada di dalam Islam. Karena Islam itu adalah kebenaran. Wa qul ja'al haqq wa jahaqul batil innal batila kana jahuqa. Nah, ini sebetulnya bermula sebelum jauh ke YouTube, Ustadz. Jadi di tahun 2009 saya itu sudah terjun di dunia per-Facebookan. Dulu berdebat di Facebook, ada rivalnya itu Rudy Yohanes dan teman-teman yang lain gitu. Dan dulu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan smartphone ya begitu canggih. Mencari literasi tinggal googling, ketemu Kompas. Dulu itu rujukan saya adalah buku-buku karya almarhum Ustadz Moko Ginta. Debat lewat SMS dan lain sebagainya, buku-buku itu saya beli begitu ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Itu sampai kita itu hafal huruf ketika ngetik di handphone itu, tak sambil baca, oh ini ayat ini, 2009 sebelum ada smartphone. Masya Allah, 2009 ya? 2009. Oh, dulu HP-nya kalau nggak seperti sekarang, tak. Bahkan seperti marahi kamu itu malam tak, dikira tikus gitu. Suaranya iya, ternyata suara kamu nggak tidur. Padahal dari situlah ya, akhirnya 2016, 2017 ada WhatsApp. Ada ini nggak? Ada lawan tanding nggak waktu SMS-an itu? Bukan SMS, Ustadz. Iya. Maksudnya 2000? lewat Facebook. Oh, lewat Facebook ya. Facebook kan, di Facebook 2009 itu Facebook. Kemudian 2016 atau 17 baru ada WhatsApp. Iya. Disitulah baru debat WhatsApp. Grup kali pertama yang saya masuk itu adalah DIK, Diskusi Islam Kristen. Dari DIK, ya. ada grup-grup WhatsApp yang lain. Itu. Nah, Ustadz, itu kan. Oh, jangan pertama kali masuk situ. Betul, pertama kali setelah didik, tiba-tiba singkat cerita banyak orang-orang Kristen yang kemudian share link-link YouTube. Saya masih belum paham YouTube itu.
Tiba-tiba 2019 baru paham, baru bikin YouTube, dan itu pun termotivasi dari apa? Dari giroh itu tadi. Ketika banyak hujatan, ketika banyak fitnahan, siapa lagi kalau bukan kita yang kemudian menyanggah, menjawab atas subhat, atas fitnahan yang mereka kemudian lontarkan. Begitu. Itu cerita singkatnya Ustadz. Kalau cerita panjangnya panjang sekali. Kayak kereta api. Betul. Baik, saya sekarang beralih ke Mbak Natalia. Hari ini kok tiba-tiba bareng sini ceritanya? Iya, jadi ya alhamdulillah sih Ustadz ya, karena semua juga pasti karena kebaikan Allah, karena kesempatannya Allah berikan. Jadi Mas Nandar ini berapa hari yang lalu kan sempat ngabarin. Nah, katanya mau ke Surabaya. Ya udah, karena mau ke Surabaya, alhamdulillah nih ada orang berilmu yang keilmuan untuk membentengi kita dari upaya-upaya pemurtatan ini. Kan biasanya aku ngajakin collab kita online terus. Alhamdulillah aku ajakin Mas Nandar nanti kalau udah ke Surabaya sempetin mampir ke Malang, harus ke Malang. Dan alhamdulillah dipermudah sama Allah, hari ini kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Gitu. Dan tadi pagi juga alhamdulillah sempat ngonten dulu gitu di rumah. Sempat ya harus mencuri ilmu dulu lah dari Mas Nandar gitu. Jadi kita alhamdulillah hari ini bisa ngobrol bareng. Oke, baik. Saya ingin bertanya yang sama ya, pertanyaan sebelumnya. Yakni kok mau-maunya panjenengan ini aktif untuk berdakwah di bidang yang tidak umum? Ya, sebenarnya sih gini ya, Ustadz Ipung ya. Kalau saya dibilang berdakwah sih kayaknya untuk pribadi aku sih kayaknya terlalu bobotnya terlalu berat gitu ya. Soalnya yang aku sampaikan itu sih hanya sedikit aja gitu, dan itu pun hanyalah keilmuan yang masih terus saya gali gitu Ustadz. Jadi saya hanya menyampaikan kebenaran, dan itu pun juga dengan motivasi awal sih sebenarnya ceritanya tuh karena kepengen memualafkan kedua orang tua. Masya Allah. Jadi awalnya gitu Ustadz. Sudah keturutan? Belum Ustadz. Sampai sekarang? Belum keturutan. Orang tua masih belum ya? Belum. Iya, jadi karena sempet dulu waktu aku masuk Islam dan ketahuan orang tua, karena orang tua nanya alasannya apa dan minta sempet dituliskan di buku. Sempat aku tulis ya di buku coret-coret biasa gitu ya, tapi sampai saat ini juga orang tua kan udah aku kasih tapi nggak dibaca, nggak dilihat sama sekali, nggak disentuh gitu kan. Jadi alasan-alasan aku mu'alaf yang aku tulis di buku itu karena nggak sempat disentuh. Dan beberapa tahun kemudian hingga tahun 2019 juga ya kayaknya aku YouTube ya. 2020 ya. Aku lupa deh, pokoknya itu ya. Nah, masalah. Pokoknya ya itu. Masalah. Nah, terus jadinya aku mikir, ini juga udah zaman, udah canggih. Alhamdulillah juga ya punya HP bisa dipakai buat online lah gitu ya. Jadi ya udahlah, gimana kalau pakai alat-alat yang ada aja kita bikin konten YouTube. Jadi dulu sebelum nge-YouTube pun sempet tanya ke suami dulu gitu, aku pengen bikin konten mu'alaf. Suami bilang, kamu yakin? Istilahnya jangan sampai nanti aku di tengah jalan kena hujatan sedikit, kena ujian sedikit, udah ngedrop malah kenapa-kenapa Dulu gitu sempat kan. ngedrop? Sempet Ustadz. Jadi sempet waktu awal-awal nge-YouTube ya, jadi karena apa yang aku sampaikan mungkin ada beberapa orang yang merasa nggak nyaman gitu ya Ustadz ya, karena kan pasti ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Nah, bagi yang nggak nyaman itu terus kemudian menyerang, dan serangannya itu personal gitu, jadi nggak bahas tentang bantahnya dalil, data gitu, enggak, bahkan menyerang personal. Dan apalagi perempuan mungkin perasaannya lebih apa ya, lebih lembut lah ya Ustadz ya. Jadi dan alhamdulillah ya, konten terkait dakwah di bidang kristologi itu 50%. 50%. Jadi ada 50% yang mendukung, ada 50% di situ yang memaki. Jadi alhamdulillah ada yang dari kalimat-kalimat yang mensupport itu membuat saudara-saudara kita ini bisa merasa senang gitu kan, tersupport. Walaupun ada yang maki di situ, ada terobati di situ. Iya. Oke, terus lanjut. Nah, jadi ya karena udah nge-YouTube juga, dan aku kirim juga link itu ke papaku. Jadi link YouTube karena memang tujuan utama pengen memualafkan kedua orang tua.
Jadi setelah kisah mu'alaf, apalagi yang terakhir yang keempat itu, aku langsung bener-bener bikin konten itu khusus saya dedikasikan untuk kedua orang tua, khususnya buat papa. Terus linknya kirim ke papa, kirim ke mama, tapi sampai saat ini entahlah itu dilihat juga nggak tahu. Yang penting Ada sudah komentar? nggak komentar langsung ke YouTube-nya nggak Komentar WA negatif? Nggak sih, cuma jadi papa kalau aku kirimin konten YouTube itu komentar-komentar negatif sih nggak langsung gitu ya, jadi mungkin agak dijeda dulu gitu, nggak langsung dibahas. Terus kadang sih sempat juga ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari orang tua, pertanyaan yang kenapa sih kok harus ke Islam gitu ya. Tapi ya gitu Ustadz, karena nggak dibaca yang dulu alasanku, dan YouTube juga entahlah itu didengerin apa enggak, jadi tetap merasa apa yang aku yakini ini mereka masih menganggap itu adalah keyakinan yang salah, dan mereka masih menganggap aku menyembah Tuhan yang salah. Nah jadi ya tinggal terus aja sih, karena niatku nge-YouTube itu pengen banget mualafin kedua orang tua. Jadi walaupun orang tua marah, walaupun banyak yang nggak seneng, insya Allah terus berjuang, terus memohon kepada Allah supaya Insya Allah. mudah-mudahan bisalah kedua orang tua diberikan hidayah. Amin. Gitu. Allahumma amin. Okay. Saya kembali kepada saudara saya, evangelis. Kenapa menggunakan nama evangelis? Menggunakan kata evangelis ini dulu saya tidak pernah menggunakan, Ustadz. Ya. Justru kata ini bermula dari Gracia Velo. Ya. Jadi Gracia Velo itu di thumbnailnya Ustadz Gracia Velo. Ya. Nah, sepemahaman saya yang Mic-nya Kak didekatkan. Oh iya. Mic-nya, maksudnya mic-nya biar dengan nyaman. Gini. Oke. Ya. Sepemahaman saya kalau guru itu kan ketika saya sampaikan ya reaction saya, kok kamu Ustadz? Bukankah Ustadz itu adalah sebuah legitimasi bagi pemuka agama Islam? Begitu. Wah, kata dia, bukan, Ustadz itu kan guru. Kalau guru setahu saya di dalam bahasa Arab itu mudarisun, bukan Ustadz, begitu ya. Nah dari situlah ya, ternyata mereka ini, mohon maaf, kebanyakan yang saya tahu gitu, yang saya amati, sering berkamuflase, pakai sorban, pakai peci, ngaku ustazah, mantan ustazah. Bahkan sampai detik ini mereka polanya semacam itu. Jadi berkamuflase begitu ya. Pakai peci, pakai apa, tapi Kristen. Itu kan bukan core of value dari mereka begitu. Nah, sering menggunakan atribut, bahkan juga pakai haji, pakai kiai begitu ya. Nah karena terinspirasi dari kata Ustadz itu, saya jadi berpikir nih, kalau saya apa ya? Oh ya udah, pewarta Injil, pewarta kabar baik. Nah pewarta kabar baik itu kan evangelis. Ya udah, itulah sebetulnya yang mendasari atau yang melatar belakangi kenapa ada kata evangelis di depan nama saya. Dan evangelis setahu saya bukanlah gelar akademis, jadi tidak bertolak belakang dengan konstitusi yang ada di negara kita. Kecuali gelar seperti doktor atau dokter itu kan gelar akademis dan ada undang-undangnya. Atau pendeta gitu kan. Kalau evangelis itu tidak semua gereja menempatkan evangelis sebagai bagian dalam struktur organisasi ya, atau sinode di dalam gereja mereka. Bahkan jemaat pun bisa evangelis. Dan evangelis disematkan di nama saya ini bukan evangelis dalam struktur apapun, tetapi sebagai definisi secara harfiah adalah pewarta kabar baik. Dan saya ingin mewartakan kabar baik tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sering saya klarifikasi terkait definisi evangelis. Begitu, Ustaz. Nggak takut sama ancaman orang ini, dimaki gitu kan? Respon kan otomatis kepada mental keluarga dan sebagainya. Iya. Kalau ancaman pernah juga. Tapi kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup itu cuma satu kali. Apapun bagaimanapun hidup kita ya mati satu kali. Cuma beda jalannya. Ada yang karena sakit, ada yang karena ini dan itu. Dan saya hanya berharap bahwa kematian saya apapun caranya, apapun jalannya,
yang saya harapkan, bahkan semua yang kita harapkan adalah husnul khotimah begitu. Amin. Ustaz. Insyaallah. Jadi nggak takut, saya sudah saya serahkan jiwa raga saya. Inilah yang saya mampu. Saya memang bukanlah seorang ustadz, bukan. Tampilan seperti ini, ngomong ala kadarnya, retorika yang seadanya, hanya karena giroh untuk membela Islam. Ustadz banyak, kiai banyak, tetapi kan tidak semua ustadz, tidak semua kiai kemudian mendalami di bidang ini. Dan saya ini rupanya fashion ya, kesenangan saya gitu. Bahkan saya itu lebih senang mengulik kitab-kitab original teks mereka daripada KUHP Perdata. Padahal itu sebetulnya profesi saya yang utama, tapi jarang. Jadi lebih intens ke kitab mereka, Ustaz. Kenapa sekarang lebih nyaman sebagai seorang kristolog daripada seorang advokat? Sebetulnya dua-duanya nyaman, Ustaz. Ya. Tetapi ada chemistry atau nilai tersendiri begitu. Kalau kristolog ada suatu kebahagiaan di mana kita dapat mendedikasikan, mengkontribusikan diri kita untuk umat, untuk akhirat yang saya mampu, yang saya sanggup. Kalau pengacara atau advokat itu kan profesi, begitu, keduniawian. Sedangkan yang akan menyelamatkan kita itu kan bukan duniawi kita, tetapi akhirat kita. Ya saya tidak tahu karena asbab seseorang masuk surga itu karena amal apa. Mudah-mudahan ketika saya menyampaikan kebenaran tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, ada seseorang yang masuk Islam karena apa yang kita sampaikan itu menjadi asbab kita masuk surga. Begitu, Ustaz. Itu harapan saya. Baik, saya beralih ke Mbak Natalia. Mbak Natalia tidak terganggu terkait urusan rumah tangga. Kalau update terkait seperti ini kan otomatis sibuk ya. Sibuk terpecah ini waktu kita. Begitu. Ya, alhamdulillah sih nggak ada gangguan sama sekali ya. Justru malah merasa beruntung banget karena Allah menempatkan saya itu di keluarga yang sama-sama mensupport untuk ya udah kita berdakwah dengan istilahnya kita punya tugas masing-masing gitu ya. Jadi karena kemampuan bukan kemampuan juga sih, karena kesempatan gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk bisa berbicara di media sosial, bicara di YouTube. Karena kan memang orang kan punya kesempatan berbeda-beda gitu ya. Pasti kan setiap profesi punya kesempatan tersendiri untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran. Nah, jadi keluarga pun juga, suami terutama alhamdulillah sangat mensupport. Malah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang tentang mencari kebenaran, tentang kita menguatkan akidah-akidah di dalam Islam, itu suami semakin dukung gitu, senang. Jadi aku masuk Islam juga sambil belajar terus, sambil kita sama-sama mencari tahu ini harusnya gimana supaya kita jangan sampai tersesat. Suami malah seneng banget gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak keberatan, dari keluarga nggak terpecah sama sekali. Ya, baik. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, yakni kok bisa sampai bisa bahasa Hebrew? Bahkan saya mendengar bahwa panjenengan sekarang bisa bahasa Yunani Koine. Gimana ceritanya? Kalau Yunani Koine masih belajar, Ustaz ya. Jadi ternyata lebih mudah Yunani Koine untuk sekedar membaca begitu. Karena hurufnya huruf Latin. Nah, untuk Ibrani sendiri sebetulnya karena apa ya? Karena ketika mereka berdalil, mereka senantiasa menggunakan terjemahan, dan saya terinspirasi dengan Ustadz Menahem Ali ketika saya lihat pertama kali waktu tahun 2008 atau 2007 ketika saya kuliah di Umsida itu, wah ini orang baca apa ya gitu kan, terinspirasi di situ pada awalnya. Nah, setelah kesini saya pelajari, ternyata ini penting begitu. Kenapa? Karena bahasa asli original teks Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani itu jarang dikuasai oleh mereka. Dan ketika saya awal-awal belajar otodidak, kemudian banyak yang menghujat saya, Ibrani hafalan, inilah itulah ya. Enggak masalah. Iya, enggak masalah. Bahkan saat ini saya tidak otodidak lagi, tetapi ada guru.
Dan ternyata untuk original teks Ibrani antara tulisan cetak dengan tulis tangan itu berbeda. Ada huruf kursif dan saya sudah menguasai. Romo Aldo Tulungalo, mungkin Ustazi pernah dengar ya, itu mengatakan bahwa di Indonesia para pendeta yang menguasai huruf kursif itu bisa dihitung jari. Nah, Jangan sudah menguasai sekarang. alhamdulillah untuk huruf kursif Ibrani baca kita satu rating satu Bisa rating dites ya? Hah? Bisa, dites ya? bisa. Nah, kemudian Dengarkan ini para pengidola Evangelis Yonatan Nandar, terutama Bapak Gracia Pelo, bisa dites beliau. Berani dites? Bisa, boleh. Yang ngetes berani Bang Gracia Pelo? Boleh, ayo kita diskusi aja langsung gitu. Kalau misalnya ketemu, ayo kita adu baca terlebih dahulu, silahkan. Begitu. Siapa yang mengidolakan panjenengan? Paling mengidolakan? Mengidolakan maksudnya? Yang paling mengidolakan panjenengan? Aduh, saya nggak bisa. Siapa ya sementara ini? Mengidolakan saya gitu. Iya. Kayaknya gimana ya? Gracia Pelo. Oh iya. Bapak Gracia Pelo paling mengidolakan panjenengan. gitu ya. Karena panjenengan selalu disebut-sebut dengan. Iya. Iya. Ya, betul. Ya gitu. Dalam kesempatan ini juga saya mengundang baik-baik gitu kan. Kalau memang yang bersangkutan ingin berdiskusi, ya mari begitu kan. Saya mengajukan sebuah tema karena tema ini adalah tema yang ketika saya di Zoom tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup dan mampu untuk menjawab. Bahkan mereka itu dua jam muter-muter saja. Yaitu, betulkah firman Tuhan menjelma menjadi manusia Yesus? Betulkan firman Tuhan menjelma menjadi manusia Yesus. Baik, kepada Mbak Natalia, saya ingin pertanyaan terakhir ya, karena kita dikejar waktu. Siapa orang yang paling menjadi lawan tanding di dunia persilatan ini buat jenengan? Ya, lawan tandingnya gimana ya? Soalnya saya juga sendiri nggak pernah debat gitu, Ustadz. Tapi kalau untuk dibilang lawan tanding sih sebenarnya apa ya? Siapa ya? Aku bingung juga tuh. Yang sering mereaction mungkin. Oh, kalau sering mereaction ya ada sih channel sebelah gitu ya, sering banget gitu kan. Bahkan sampai siapa ya? Tapi nggak mau nyebut nama lah. Jadi saya juga nggak tahu, soalnya dia juga nggak pernah bahasnya itu membantah dalil juga nggak pernah ya, orang-orangnya ya itu aja sih. Ada juga yang agak-agak bapak-bapak ya, bukan agak lagi. Emang ada bapak-bapak juga sering banget nge-reaction juga gitu. Tapi ya alhamdulillah, walaupun video di reaction, kami umat muslim pun selalu punya jawaban dan kita selalu menjawab berdasarkan data. Jadi saya rasa semuanya terselesaikan aja, terjawab sih gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Sangat senang dengan diskusi kita santai dan ini berkualitas sekali. Jazakumullah khairan katsirah. Kami doakan semoga panjenengan semuanya berhasil ya, sukses Amin. dalam bidang dakwah dan dalam bidang keumatan, dalam bidang keluarga juga. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.